Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pengujian keamanan menggunakan sistem deteksi gangguan atau yang biasa disebut dengan IDS Nord di dalam lingkungan virtual machine. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nibra Saliyah Mubita dengan NIM belakang 083. Saya Sinta Fadila dengan NIM 084. Saya Kayla Mutiara Soleha dengan NIM 092. Dan saya Jian Sabrina Deliva dengan NIM 099. Oke, jadi sebelum kita masuk ke langkah teknisnya, eh, kita bakal persiapan lingkungan kita terlebih dahulu. Nah, untuk simulasi kali ini kita menggunakan satu virtual machine yaitu Ubuntu. Namun kita membaginya menjadi dua terminal yang dibuka berdampingan agar mempermudah pengamatan. Bisa dilihat di layar. Jadi di terminal sebelah kiri ini akan bertindak sebagai sisi defender atau sisi korbannya. Di sini kita akan menjalankan Snort IDS untuk memonitor lalu lintas jaringan secara real time. Kemudian di sini terminal kedua di sebelah kanan ini akan bertindak sebagai sisi attackernya. Dari terminal inilah kita akan mensimulasikan pengiriman paket data uji coba atau trafik massal yang diarahkan ke sistem kita sendiri. Nah, di sini karena kita menggunakan satu sistem yang sama, jadi kedua terminal ini secara otomatis sudah berada di dalam jaringan lokal yang sama. Nanti kita akan mengarahkan targetnya ke IP lokal mesin ini sendiri, baik itu menggunakan IPv4 atau IPv6 lokal, sehingga snort di terminal kiri ini bisa langsung menangkap aktivitas yang dikirim dari terminal kanan. Nah, oke, persiapan lingkungan lokal kita ini udah siap. Sekarang mari kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu melihat bagaimana konfigurasi aturan atau rules pada Snort agar bisa mendeteksi paket data tersebut. Yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kayla Mutiara. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Snort terlebih dahulu di sisi Defender dengan sintaks sudo apt minget install snort minget. Jadi nanti sistem akan otomatis mendownload snort package, kemudian juga menginstal dependensi dan men-setup folder konfigurasi di etc snort. Kemudian karena memang Snort ini tuh berbasis aturan, jadi kita perlu mengaktifkan aturan khusus untuk mendeteksi float. Dan Snort ini, kalau misalkan kita tidak mengaktifkan aturan tersebut, akan menganggap paket-paket tersebut sebagai lalu lintas data biasa dan tidak akan menampilkan peringatan di konsol. Eh Caranya, kita di sini konfigurasi rules-nya di VM Snort dengan sintaks sudo nano etc snort rules local dot rules. Setelah itu kita tambahkan aturan tersebut untuk mendeteksi scene yang berlebihan. Mari kita simpan. Nah, setelah itu kita jalankan snort untuk menampilkan alert ke layar terminal dengan sintaks sudo snort min a console min key min c etc snort snort konfigurasi jadi ENP OS 3. Next. Oke, kemudian di sini kita kembali kepada sisi attacker. Nah, dimulai dengan menginstal Hping 3, yaitu dilakukan pada sisi attacker karena tool ini tuh bertindak sebagai generator paket custom yang akan mengirimkan trafik simulasi serangan ke arah target. Nah, proses instalasi di mesin attacker ini juga bertujuan untuk mempersiapkan kapabilitas penyerangan seperti memanipulasi flag TCP seperti flooding ataupun melakukan pemindaian port terhadap sistem korban. Kemudian dilakukan sudo hapting
min float, min p dengan IP di ujung. Nah, perintah sudo hopping ini fungsinya untuk menjalankan toolnya dengan akses administrator, sedangkan IP yang ada di ujung perintah itu fungsinya sebagai IP target atau komputer korban. Jadi, sudo hopping 3 ini adalah perintah untuk menjalankan alatnya sebagai administrator dan IPv4-nya itu adalah sebagai alamat server target yang mau kita uji ketahanannya atau kita scanning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jaya. Oke, setelah dilakukan penyerangan, kita bisa melihat log dari serangan itu sendiri pada terminal defender. Jadi lognya bisa dilihat di sini. Jadi dia memberikan alert bahwasannya ada yang melakukan ping ke dalam IP defender. Selanjutnya dia juga langsung menampilkan IP fisik dari si penyerang, yaitu di sini ada FL80, 45EA, 45B8, dan seterusnya. Nah, setelah itu untuk kita memverifikasi apakah si IP tersebut benar-benar menyerang komputer kita bisa menggunakan sintaks ifconfig, dan ini udah kita tulisin juga sintaksnya dan menghasilkan bahwasannya si IP FE8045EA ini identik dengan si IP penyerang yang ada di log snort yang di atas. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasannya IP tersebut benar-benar menyerang komputer si defender. Nah, dapat kita simpulkan dari adanya percobaan ini bahwasannya si sistem Snort IDS itu berhasil mendeteksi serangan DDoS atau flooding yang dikirimkan dari mesin penyerang menggunakan Hping 3. Nah, ketika lalu lintas jaringan tidak normal, dia juga berhasil memberikan peringatan dan memberikan log yang jelas juga dengan menampilkan IP si penyerangnya. Maka dari itu, serangan ini juga bisa dikatakan berhasil karena kita berhasil menyerang dari terminal attacker ke terminal defender. Sekian presentasi dan percobaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.